Pemirsa, pasca keracunan massal akibat menyantap makanan program makan gizi gratis, belasan siswa masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Kota Bogor, Jawa Barat. Pemerintah Bogor melalui Wali Kota Bogor Dedi Rahim menjelaskan hasil uji laboratorium kesehatan daerah atau Labkesda atas sampel makanan dari muntahan siswa menunjukkan positif terkontaminasi bakteri jenis Salmonella dan E. coli. Bakteri yang ditemukan berasal dari telur ceplok bumbu barbeque dan tumis tahu toge yang dipastikan mengakibatkan 223 korban mengalami keracunan dengan gejala mual, muntah, pusing, dan diare. Ya, kalau kami kan bukan dalam konteks subordinasi atau kelembagaan yang setara ya, dan oleh SPPG agar hal-hal seperti ini bisa kita cegah sebelumnya. Ya, misalnya apa ya tadi, misalnya kita bikin program-program pengawasan bahan bakunya ya. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Bogor masih memberlakukan status kejadian luar biasa atau KLB di wilayah terdampak. Sementara pihak SPPG Boso Wabina Itsani diketahui melayani 13 sekolah di Kota Bogor dengan jumlah siswa hampir 3.000. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana akan mengevaluasi pelaksanaan makanan bergizi gratis secara menyeluruh. Pihaknya akan melakukan pelatihan rutin dan penyegaran terhadap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dan terakhir, dari kejadian di Cianjur, kemudian di Bandung, di Tasikmalaya, dan Bogor. Ini adalah SPPG yang sudah mulai beroperasi dari Januari. Kan awalnya kami berpikir yang barulah yang akan seperti ini karena kurangnya pengalaman. Tapi dari kejadian ini justru yang sudah lama. Nah, oleh sebab itu kami melihat bahwa setelah 3 bulan kami harus melakukan penyegaran ulang kepada para penjamah makanan. Jadi kami akan melakukan pelatihan rutin terkait dengan peningkatan kualitas makanan, pemilihan bahan baku dan sebagainya. Jadi itu langkah-langkah yang kami akan lakukan, dan kami sudah minta kepada SPPG sekarang sudah mulai meningkatkan lagi kewaspadaan, peningkatan fasilitas, dan juga kita lakukan penyegaran. Pemirsa, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto menargetkan seluruh desa kelurahan telah terbentuk Koperasi Merah Putih pada bulan Juli 2025 mendatang. Menteri Yandri mengungkapkan sebagaimana instruksi Presiden 9 tahun 2025, Kementerian Desa memiliki 7 tugas. Salah satunya adalah membuat surat edaran untuk melakukan musyawarah desa, kelurahan khusus pembentukan koperasi desa, kelurahan Merah Putih. Yandri mengungkapkan tidak sedikit kepala desa yang takut dan khawatir dengan keberadaan koperasi ini, khususnya perihal penggunaan anggaran. Namun Menteri Yandri meyakinkan bahwa setiap tahapan akan disosialisasikan. Yandri mengungkapkan di Provinsi Jawa Timur sudah terbentuk 1.247 koperasi yang tersebar di 18 kabupaten dan 2 kota. Sekarang sedang kita kebut untuk pembentukannya melalui musyawarah desa khusus. Besok saya ke Jawa Tengah, terus lanjut lagi ke Banten, lanjut lagi ke Jawa Barat, terus saja nih. Kalau Operasi Desa Merah Putih memang kita kejar, insya Allah selesai pembentukannya itu di tanggal 12 Juli di hari koperasi. Di saat ekonomi tidak menentu, upaya memajukan UMKM lewat pengadaan barang dan jasa bisa jadi solusi, pemirsa. Ya, salah satunya yang dilakukan Pemda Lamongan lewat pengadaan digital. Pemerintahan di daerah kini tak perlu lagi bersusah payah dalam pengadaan barang dan jasa. Era digitalisasi seperti saat ini membuat pengadaan barang dan jasa lebih transparan dan efisien.
Pemerintah Kabupaten Lamongan telah memanfaatkan teknologi ini dengan menggandeng sejumlah pihak, seperti mitra toko daring untuk pengadaan secara digital. Pemerintah daerah juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah dan BUMD untuk melakukan pengadaan secara digital. Jadi tidak saja BUMD bekerja sendirian, tidak. Kita akan berikan namanya TOT, itu training untuk teman-teman di BUMD, sehingga teman-teman BUMD juga secara mandiri sebenarnya bisa menjalankan kegiatan bagaimana kalau nanti berhubungan dengan para UKM, terus kemudian dengan pelaku pengadaan di dinas masing-masing. Sistem ini tidak hanya efisien, namun juga meningkatkan transparansi serta menekan resiko korupsi. Jadi itu akan lebih efisien, lebih transparan, dan semua orang tahu ya, bagaimana spek barangnya, bagaimana spek harganya. Pemirsa, Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi, Muhlis Hanafi, mengimbau jemaah yang tiba di Mekah namun belum menerima kopernya agar tidak khawatir. Ya, sementara itu jemaah yang belum menerima kartu nusuk juga tidak perlu khawatir pemirsa, karena pemerintah Indonesia sudah memiliki komitmen syarikah untuk mendampingi jemaah yang belum menerima kartu nusuk. Diharapkan jemaah haji tidak perlu khawatir untuk mengurus dan mencari koper yang tidak bersamaan saat tiba di hotel saat tiba di kota Mekah dari kota Madinah ataupun sebaliknya. PPIH Arab Saudi menjamin koper akan sampai di hotel sesuai tempat dan lokasi yang ditentukan. Jemaah diharapkan tetap tenang dan fokus saat ibadah di Tanah Suci. Kita sudah menetapkan ya petugas-petugas yang bertanggung jawab terhadap koper jamaah. Ya. Dan itu soal waktu saja. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama itu akan diantar ke hotelnya, ke jamaahnya ya. Ratusan jemaah calon haji terus berdatangan ke Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Mereka langsung melaksanakan ibadah umroh wajib dan berikut laporan Gigi Irfan dari Madinah, Arab Saudi. Ribuan jemaah calon haji dari Madinah telah tiba di Mekah. Mereka selanjutnya bergerak menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan rangkaian umroh wajib seperti tawaf, sa'i, dan tahallul. Diketahui para jemaah calon haji Indonesia dari Madinah mengambil haji tamattu, yakni mendahulukan umroh untuk selanjutnya nanti menjalani rangkaian ibadah haji dengan konsekuensi membayar dam atau denda menyembelih 1 ekor kambing. Setelah tahapan umroh selesai, para jemaah calon haji kemudian bisa melepas pakaian ihram dan kembali beraktivitas sambil menunggu di puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi telah menyiapkan 205 hotel untuk 203.320 jemaah calon haji reguler Indonesia di Mekah. Lokasi hotel sendiri dibagi menjadi 10 sektor dan terletak di 4 kawasan, yaitu Syisha, Rodoh, Jarwal, dan Misfalah. Penempatan hotel untuk jemaah haji ini berdasarkan sebaran embarkasi. Diketahui jemaah akan tinggal di Mekah selama kurang lebih 32 hari. Sementara untuk lokasi hotel jemaah Indonesia sendiri selama di Mekah berjarak maksimal 4 hingga 5 km. Sementara itu gelombang pergerakan jemaah calon haji dari Madinah masih terus berjalan sesuai jadwal. Sedikit catatan bagi jemaah yang akan melaksanakan sholat sunnah di Masjid Bir Ali untuk menyimpan alas kaki sebaik mungkin. Ini dikarenakan banyaknya jemaah yang kehilangan alas kaki usai melaksanakan sholat sunnah. Selain itu, jemaah juga diimbau untuk selalu mentaati peraturan-peraturan yang ada. Jemaah yang sudah berniat ihram untuk memperhatikan larangan-larangan ihram yang telah diberikan petugas bimbingan ibadah haji, seperti tidak lagi memakai wangi-wangian, menutup kepala bagi laki-laki, mencabut bulu, memakai pakaian dalam bagi pria, atau secara tak sadar membuka aurat bagi perempuan saat berwudu. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan.